Ya, Polda Metro Jaya menampilkan wajah para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Ya, polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Setelah diberi kode bahwa korban sudah keluar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor, pengendara berada di bagian depan, sementara penumpang di belakang ini diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Kemudian ini yang penumpang belakangnya termonitor setelah dari SPBU. Posisi sudah ada yang menunggu. Ini adalah bagian dari kelompok terduga pelaku. Adalah kendaraan kedua yang melakukan monitoring terhadap korban. Ini posisi mengarah ke arah TKP. Nah, selanjutnya ini yang paling krusial rekan-rekan sekalian. Pada saat di tempat kejadian perkara terlihat pelaku yang mengeksekusi atau menyiramkan cairan. Terlihat di sana. Nah, itu yang kami lingkari warna merah adalah pelaku eksekutor yang menyiramkan cairan. Bisa diulangi. Ini adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan, menunggu. Nah, ini yang hijau adalah korban. Itu pada saat dilempar dengan cairan. Ini yang kuning adalah motor kedua yang ditunggangi oleh terduga juga. Bisa korban penyiraman air keras Andri Yunus kini masih terus menjalankan tindakan medis akibat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Andri Yunus akan menjalankan sejumlah tindakan operasi sebagai upaya pemulihan. Terkait dengan kondisi perkembangan medis dari kawan kami Andri Yunus, seperti yang kita ketahui pada rilis resmi kemarin di hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2026, pihak RSCM mengkonfirmasi ulang bahwa hitungan awal saat masuk IGD diagnosa terdapat luka bakar sekitar 24% akibat reaksi inflamasi dari cairan keras yang mengenai kulit. Itu kemudian dikoreksi ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan pasca adanya penilaian medis terkait dengan koreksi penilaian medis yang kemudian menyatakan bahwa rekan kami Andri Yunus itu mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan 3 pada fase akut. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya penurunan penglihatan serta kerusakan pada kornea. Itu benar terjadi pada saat awal kejadian. Namun kami beruntung kondisi Andri sudah membaik dan sudah ditangani dengan sangat baik oleh pihak dokter maupun pihak rumah sakit yang bertugas. Dengan Andri Yunus menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta telah melakukan transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan dari rekan kami. Selanjutnya rekan kami dan kawan kami Andri Yunus juga tengah dirawat di high care unit di RSCM, kemudian ini untuk mendapatkan pemantauan dan perawatan lebih lanjut yang secara komprehensif oleh tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis mata, kemudian dokter bedah plastik, maupun dokter bedah plastik rekonstruksi serta tim medis kegawat daruratan itu sudah ditangani dan terapi yang diberikan juga sudah banyak diberikan kepada
para dokter dan tenaga medis yang bertugas. Kami juga ingin mengabarkan terkait dengan penanganan medis dari kawan kami Andri Yunus pada hari Selasa lalu. Pada 17 Maret tahun 2026, Andri Yunus juga telah menjalani prosedur medis lanjutan untuk kemudian mengangkat jaringan kulit yang telah mati, dan penanganan ini ditujukan pada seluruh area yang mengalami luka bakar dengan prioritas utama pada bagian wajah, termasuk tanam kulit pada bagian wajah. Sedangkan pada bagian area leher, dada, lengan kanan masih terdapat luka yang cukup dalam sehingga belum bisa dilakukan tanam kulit, dan tindakan operasi ini kemungkinan perlu dilakukan lebih dari 1 kali. Untuk itu kami mohon doanya dan juga solidaritas dari teman-teman. 2 pengendara obat keras di Jalan Jembatan Tinggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat diringkus polisi. Ya, dari tangan kedua pelaku dan penggeledahan di dalam rumah, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1.820 butir obat keras. Pemuda yang tengah asik berjualan obat keras tipe G ini tidak berkutik saat dibekuk petugas Polsek Tanah Abang di Jalan Tanah Tinggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari penangkapan tersebut, polisi mendapati puluhan lembar obat keras yang langsung ditindaklanjuti dengan menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang. Dan di dalam rumah, petugas mendapati ratusan lembar obat keras yang disembunyikan di dalam lemari kecil. Tak tanggung-tanggung, total obat keras tipe G jenis Tramadol dan trihexyphenidyl yang berhasil diamankan berjumlah 1.820 butir. Kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara Tramadol dan Triheksi. Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku berinisial S dan T dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Kedua pelaku terancam melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, lomba lari antar pemuda di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Ya, diduga sekelompok pemuda sengaja memancing keributan untuk memulai aksi tawuran. Lomba lari antar pemuda yang dilaksanakan salah satu organisasi kepemudaan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Ricuhan diduga dipicu oleh sejumlah pemuda yang sengaja memancing keributan untuk memulai aksi tawuran. Tak berselang lama, panitia pelaksana yang mengetahui adanya keributan langsung menghentikan perlombaan dan membubarkan kerumunan pemuda. Menurut panitia, awalnya lomba lari menjadi wadah bagi pemuda agar terhindar dari kegiatan negatif seperti tawuran dan aksi kriminal lainnya yang marak terjadi di Belawan. Tapi yang tidak kita inginkan terjadi. Pecah antara mereka, saya tidak tahu ketepatan, saya tidak di lokasi, saya di dalam kantor. Tapi tidak lama kejadian itu, hanya beberapa menit aja dilerai. Meski lomba lari telah dihentikan, namun warga berharap agar perlombaan serupa dapat dilaksanakan kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, persaingan dagang berujung berdarah. Seorang wanita di Kabupaten Goa nekat menganiaya sesama pedagang es kelapa muda. Ya, pelaku yang sempat kabur langsung dikejar warga dan diamuk massa. Ketegangan terjadi saat warga menangkap seorang wanita terduga pelaku penikaman. Emosi massa tak terbendung saat melihat pelaku berusaha melarikan diri, akhirnya tertangkap di Jalan Agus Salim, Somba Opu. Menurut saksi, insiden berawal saat pelaku dan korban yang sama-sama pedagang es kelapa diduga terlibat persaingan dagang.
Pelaku yang diduga kesal karena dagangannya sepi nekat menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibat serangan tersebut, korban mengalami 2 luka tusuk di bagian perut dan tangan. Tajam berupa badi, dan kami kejar sempat ditabrak dengan motor, tetap lari. Dia masuk di salah satu kafe ini, Kola Mario, dan sempat dikepung dan pada akhirnya menyeberang ke sebelah di tanah kosong. Korban yang terluka parah segera dievakuasi ke RSUD Syekh Yusuf, sementara polisi langsung mengamankan pelaku dari kerumunan. Pelaku ini dipergoki warga dan langsung lari mengarah ke tempat lahan yang kosong, dan di situ pelaku bersembunyi. Bersembunyi di semak-semak ya? Bersembunyi di semak-semak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus berhasil ditangkap. Penangkapan dilakukan setelah pemeriksaan intensif yang dilakukan kepada 15 saksi dan pemeriksaan kamera pengawas di sekitar TKP. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku terdiri dari 4 oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Pertanyaan yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, aktivis wakil koordinator kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor pada Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya menampilkan wajah para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Ya, polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Setelah diberi kode bahwa korban sudah keluar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor, pengendara berada di bagian depan, sementara penumpang di belakang ini diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Kemudian ini yang penumpang belakangnya termonitor setelah dari SPBU, posisi sudah ada yang menunggu. Ini adalah bagian dari kelompok terduga pelaku. Adalah kendaraan kedua yang melakukan monitoring terhadap korban. Ini posisi mengarah ke arah TKP. Nah, selanjutnya ini yang paling krusial, rekan-rekan sekalian. Pada saat di tempat kejadian perkara terlihat
pelaku yang mengeksekusi atau menyiramkan cairan terlihat di sana. Nah, itu yang kami lingkari warna merah adalah pelaku eksekutor yang menyiramkan cairan. Bisa diulangi. Ini adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan, menunggu. Nah, ini yang hijau adalah korban. Itu pada saat dilempar dengan cairan. Ini yang kuning adalah motor kedua yang ditunggangi oleh terduga juga. Bisa korban penyiraman air keras Andre Yunus kini masih terus menjalankan tindakan medis akibat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Andre Yunus akan menjalankan sejumlah tindakan operasi sebagai upaya pemulihan. Terkait dengan kondisi perkembangan medis dari kawan kami Andre Yunus, seperti yang kita ketahui pada rilis resmi kemarin di hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2026, pihak RSCM mengkonfirmasi ulang bahwa hitungan awal saat masuk IGD diagnosa terdapat luka bakar sekitar 24% akibat reaksi inflamasi dari cairan keras yang mengenai kulit. Itu kemudian dikoreksi ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan pasca adanya penilaian medis terkait dengan koreksi penilaian medis yang kemudian menyatakan bahwa rekan kami Andre Yunus itu mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan 3 pada fase akut. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya penurunan penglihatan serta kerusakan pada kornea. Itu benar terjadi pada saat awal kejadian. Namun kami beruntung kondisi Andre sudah membaik dan sudah ditangani dengan sangat baik oleh pihak dokter maupun pihak rumah sakit yang bertugas. Dengan Andre Yunus menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta telah melakukan transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan dari rekan kami. Selanjutnya rekan kami dan kawan kami Andre Yunus juga tengah dirawat di high care unit di RSCM, kemudian ini untuk mendapatkan pemantauan dan perawatan lebih lanjut yang secara komprehensif oleh tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis mata, kemudian dokter bedah plastik, maupun dokter bedah plastik rekonstruksi serta tim medis kegawat daruratan itu sudah ditangani dan terapi yang diberikan juga sudah banyak diberikan kepada para dokter dan tenaga medis yang bertugas. Kami juga ingin mengabarkan terkait dengan penanganan medis dari kawan kami Andre Yunus pada hari Selasa lalu. Pada 17 Maret tahun 2026, Andre Yunus juga telah menjalani prosedur medis lanjutan untuk kemudian mengangkat jaringan kulit yang telah mati, dan penanganan dini ditujukan pada seluruh area yang mengalami luka bakar dengan prioritas utama pada bagian wajah, termasuk tanam kulit pada bagian wajah. Sedangkan pada bagian area leher, dada, lengan kanan masih terdapat luka yang cukup dalam sehingga belum bisa dilakukan tanam kulit, dan tindakan operasi ini kemungkinan perlu dilakukan lebih dari 1 kali. Untuk itu kami mohon doanya dan juga solidaritas dari teman-teman. Keterampilan mengendarai mobil wajib dikuasai ketika mengaspal di jalan raya. Jangan sampai seorang sopir minibus di Taman Sari, Jakarta Barat yang satu ini. Ya, diduga karena belum mahir berkendara, mobil yang ia kendarai malah terjun ke kali. Imbauan bagi pengendara roda 4 agar mematangkan kemampuan mengendara sebelum turun ke jalan. Diduga karena sopir belum terlalu mahir berkendara, sebuah mobil box terperosok ke dalam sungai di Taman Sari, Jakarta Barat. Insiden bermula saat pengemudi berinisial RA, seorang penjaga rumah indekos, sedang memindahkan mobil salah satu penghuni rumah. Tiba-tiba mobil yang ia kendarai berjalan mundur dan menabrak pagar besi rumah kos hingga roboh. Tidak hanya menabrak pagar, mobil juga terperosok ke dalam sungai. Menurut warga sekitar, sopir salah menginjak pedal, yang seharusnya injak rem, ia malah menginjak pedal gas. Akibat kejadian ini, pengemudi mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 pemudik terjadi di Simpang 4 Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. Seorang pemudik yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Utamakan keselamatan Bapak Ibu. Kecelakaan terjadi diduga akibat pemudik tak mampu mengendalikan kendaraan saat mendekati lampu merah. Ratusan pemudik lainnya langsung menahan laju kendaraan dan mengakibatkan kepadatan. Satu penumpang mengalami luka serius langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengemudi lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut diperiksa di Pospam Pemuda. Petugas mengimbau pemudik tetap mengutamakan keselamatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tadi kegiatan kami dari Pospam Pemuda, anggota sudah melaksanakan pengaturan, namun dari arah Jaya menuju ke Jawa itu ngebut, padahal lampu sudah merah. Jadi mereka karena ngerem dadak itu, akhirnya dari belakang nyundul. Jadi kebetulan korban itu orang Banjarnegara dari Jakarta menuju Banjarnegara. Pemirsa, 24 penumpang bus dan 2 awak mobil pick-up yang mengalami kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 259A Brebes, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, akibat kejadian tersebut, sopir bus tewas terjepit badan bus bagian depan. Kecelakaan bus Zentrum tujuan Merak Surabaya di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 259A, tepatnya di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, mengakibatkan sopir bus Satiman 60 tahun warga Magelang tewas akibat terjepit badan bus di bagian depan. Bus yang mengangkut 36 pemudik dan 2 awak bus ini terjun ke sawah setinggi 10 meter di samping jalan tol pada Selasa malam. Badan bus rusak parah setelah terguling. Diduga bus mengalami pecah ban kiri belakang hingga menabrak mobil bak di depannya. Sebanyak 13 penumpang bus masih dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, 1 hanya rawat jalan. Sedangkan di RSUD Brebes 1 kritis dan 11 masih dalam perawatan di instalasi gawat darurat. Hingga Rabu pagi bangkai bus belum dievakuasi. Yang ada di RSUD Brebes itu ada 11 pasien yang semuanya masih dirawat di IGD, sudah dilayani dengan baik, cuma ada 1 korban yang perlu kondisinya agak kritis gitu loh, Bapak. Masuk jam berapa? Kurang lebih tadi malam ya, sekitar jam 2:30-an kali. Sebelumnya proses evakuasi para korban berlangsung 2 jam lebih karena tim SAR harus memotong beberapa bagian bodi bus. Dampak kecelakaan sempat terjadi kemacetan panjang di ruas tol Pejagan Pemalang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Bisa kecelakaan melibatkan truk box dan 2 sepeda motor di Jalan Bandung Cirebon di Sumedang, Jawa Barat. 2 orang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat. Truk box pengangkut air minum kemasan terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor di jalur arteri mudik Bandung menuju Cirebon. Kecelakaan di tengah perempatan Bojong Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat ini terjadi saat kondisi lalu lintas cukup padat di pagi hari. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pemotor meninggal dunia di tempat, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan segera dievakuasi menggunakan ambulans. Semuanya 3, jadi yang 1 luka berat, terus yang ininya masih diduga ya, nanti yang pihak medis yang akan menentukan masih dari para saksi, dan untuk pengemudi sedang diinterogasi oleh tim kami, oleh anggota kami. Itu diduga pengendara mobil microslip. Hingga kini, kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan momen Lebaran untuk mencari keuntungan, 2 pegawai ASDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro Punggur dan Pelni diamankan polisi. Tim
Kecatan Ras, Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pecaluan tiket Pelni. Satu di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaluan tiket di Pelabuhan Roro Pungur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka yang tadi adalah 1 dari luar sebagai pencari korban dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya, Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan uang sejumlah 500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah 150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda Rp10 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Bisa puncak mudik Lebaran terjadi kemacetan panjang kendaraan di jalur Pantura Bekasi. Ya, hal tersebut imbas kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Rabu malam, ribuan kendaraan yang didominasi sepeda motor padat merayap di sepanjang Jalan Raya Pantura dari Bekasi menuju Jawa Tengah. Kepadatan kendaraan terjadi setelah banyaknya kendaraan pemudik yang memilih melintas jalan arteri karena terjadi kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kemacetan terjadi mulai sejak eksit tol Cibitung dan mengular sepanjang sekitar 15 km. Ya, puncak arus mudik Lebaran, puluhan ribu pemudik padati jalur Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Ya, kemacetan parah juga terjadi di jalur selatan Nagrek, Bandung, di mana antrian kendaraan mencapai 13 km. Jalur Kalimalang Bekasi arah Pantura dipadati pemudik sepeda motor. Lebih dari 10.000 kendaraan melintasi kawasan Kalimalang pada Rabu malam. Para pemudik memilih berangkat mudik lebih awal, bertepatan dengan hari terakhir masuk kerja sebelum cuti panjang. Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncang. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Petugas memberlakukan one way dan kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung diprediksi terjadi Kamis ini. Ada kenaikan sebesar 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000 dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek. Dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas dan sampai hari besok ya kemungkinan akan terjadi kembali dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar karena baik kepolisian dan kami sudah melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi lalu lintas. Arus mudik di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon juga terus meningkat. Sejak Rabu pagi, lebih dari 117.000 kendaraan pemudik melintas. Di sejumlah titik, kepadatan kendaraan didominasi oleh pemudik sepeda motor. Berdasarkan data traffic count Dinas Perhubungan,
Jumlah kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 117.000 kendaraan dengan rata-rata 3.300 kendaraan per jam. Sementara dari arah sebaliknya, arus kendaraan didominasi oleh bus antar kota antar provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Sistem satu arah skala nasional masih diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama sejak pagi tadi. Tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan, situasi lalu lintas pun ramai lancar. Sementara itu, selama diberlakukannya sistem satu arah, bagi pengendara yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa menuju Jakarta bisa melalui jalur arteri. Ya, sejak pukul 12 malam hingga pukul 7 pagi tadi, 16.000 kendaraan melintas di gerbang tol Kalikangkung. Puluhan petugas disiagakan di area gardu tol guna membantu proses tap out bagi para pemudik untuk mempercepat antrian kendaraan keluar. Selain one way nasional, rekayasa one way lokal juga diterapkan mulai dari kilometer 414 hingga kilometer 460 Salatiga. Baik, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas di mudik Lebaran, kita bergabung bersama Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ya, kita ke Nata Arman terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Selamat pagi Nata, bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana? Ya, selamat pagi Syafa, Togi dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dibandingkan dengan kemarin tentunya sangat berbeda. Jika kemarin pagi sekitar pukul 5 subuh ini sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang. Namun untuk tadi kami pantau sejak subuh tidak ada penumpukan kendaraan. Bahkan cenderung lancar, ramai lancar seperti biasanya. Meskipun sebelumnya juga telah diterapkan sistem rekayasa lalu lintas yang mana sebelumnya adalah one way secara sepenggal. Namun saat ini kemarin sekitar pukul 1 sudah diresmikan satu nasional maksud kami. Tentunya ini sudah berdampak sangat drastis, yang mana tercatat bahkan data dalam satu hari lebih dari 20.000 sejak pagi tadi sampai dengan saat ini, dan angka ini pun akan terus berlanjut seiring berjalannya waktu menjelang H-1 Lebaran. Kemudian juga bagi masyarakat yang memang ingin melakukan perjalanan menuju ke arah Jakarta tentunya diarahkan menuju ke jalur arteri. Kemudian selain itu juga jika kita melihat cuaca pada pagi hari ini sangatlah cerah, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa sore hari ataupun malam hari ini berpotensi akan mendung ataupun turun hujan, karena beberapa waktu lalu juga sempat dibandingkan di kawasan Cikampek, maksud kami di kawasan Palimanan sempat diguyur hujan ketika sore hari. Tentunya ini menjadi atensi juga bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan tentunya ke arah Jawa. Ini harap untuk pastikan kondisi badan Anda dalam kondisi fit, kemudian kendaraan Anda juga ini dalam kondisi yang baik. Selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa tadi sempat terjadi kepadatan juga dari kilometer 57 yang mana rest area ditutup karena terlalu full, sehingga banyaknya masyarakat yang tidak kebagian ini melakukan istirahat di bahu jalan. Nah, inilah yang menjadi salah satu fokus utama menjadi sumber kemacetan dalam arus mudik setiap tahun ya bahkan. Yang pertama adalah gerbang tol, kemudian yang kedua adalah rest area, kemudian yang ketiga adalah laka lantas. Jika rest area sudah penuh, Anda bisa menuju ke keluar jalur tol dan juga menuju ke jalur arteri, karena di jalur arteri juga banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan baik dari pihak swasta dan juga pemerintah yang bisa dimaksimalkan untuk beristirahat. Kemudian untuk saldo e-tol juga ini menjadi permasalahan karena banyak juga yang terjadi seperti saldo e-tolnya habis seperti itu, kemudian harus melakukan top up terlebih dahulu dengan memakan waktu durasi 1 sampai dengan 2 menit. Padahal jika idealnya, jika saldo Anda cukup, ini untuk melakukan transaksi di gerbang tol hanya cukup maksimal 10 detik saja. Tentunya dengan adanya proses transaksi top up e-tol di gerbang tol
yang memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit dengan volume kendaraan yang sangat tinggi seperti saat ini akan berdampak terhadap kemacetan yang bahkan bisa mengekor bahkan sampai dengan berkilo-kilometer. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Syafa dan juga Togi. Baik, terima kasih Nata atas informasinya. Kita bergeser ke Amrina. Amrina, apakah di sana mulai ramai dipadati oleh kendaraan? Iya, selamat pagi Togi dan juga Syafa. Untuk situasi di gerbang tol Kali Kangkung, kalau berdasarkan pantauan kami sejak dini hari tadi hingga pagi hari ini nampaknya memang masih cenderung ramai lancar dan juga sangat amat kondusif. Kalau kami tadi memantau begitu ya, kami tidak melihat adanya kepadatan ataupun juga kemacetan panjang yang menimbulkan ketersendatan ataupun juga hambatan bagi para pemudik. Dan juga Togi dan juga Syafa, meskipun demikian kalau kami pantau tadi di area gardu tol memang beberapa kali terjadi adanya antrian kendaraan ataupun juga penumpukan kendaraan dari para pemudik yang akan keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Namun untuk antrian kendaraan tersebut ini memang tidak berlangsung lama dan juga tidak mengekor terlalu panjang, kurang lebih hanya di bawah 50 meter saja dan cepat terurai dikarenakan ada puluhan dari petugas yang kemudian disiagakan oleh pihak Jasa Marga Semarang Batang untuk membantu pemudik melakukan tap out sehingga antrian ini cepat terurai. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan hingga pada pukul 9 hari ini kurang lebih sudah terdapat 20.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah kota Semarang Solo. Artinya kalau kita hitung per jamnya ini sudah ada sekitar 2.300 hingga 2.500 kendaraan yang melintas. Angka ini memang cenderung lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa yang biasa berada di angka 800 hingga 1.000 kendaraan per jamnya. Namun dikarenakan adanya sistem rekayasa lalu lintas one way, baik itu one way nasional ataupun juga one way lokal, maka untuk volume kendaraan yang melintas yang cukup tinggi ini tidak menyebabkan adanya kepadatan dan juga kemacetan. Dan sebagai himbauan bagi pemirsa ataupun juga pemudik yang akan melakukan perjalanan dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, ini karena sekarang masih diberlakukan adanya sistem rekayasa lalu lintas one way, maka tidak bisa menggunakan jalan tol sehingga dihimbau untuk mencari jalur lain, diantaranya adalah jalur Pantura. Sementara demikian kembali ke Anda Togi dan juga Syafa. Iya, terima kasih Amrina Rida langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang dan juga Nata Arman dari gerbang tol Cikampek Utama Karawang Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, puncak arus mudik gerbang tol Cikatama Karawang Jawa Barat terpantau ramai lancar. Hingga subuh, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama Karawang Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya penampakan kendaraan pemudik meski volume kendaraan meningkat. Sistem one way diberlakukan untuk pastikan tidak terjadi kepadatan kendaraan di tol Cikatama. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di tol Pejagan Purwokerto, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik yang keluar gerbang tol Pejagan mengular panjang 5 km pada Rabu malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus ini hendak menuju Purwokerto, Kebumen, dan Cilacap lewat Bumi Ayu Brebes. Kepadatan kendaraan di eksit tol Pejagan diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Ya, rekayasa lalu lintas one way pun telah dilakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18 Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di flat out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin
traffic accounting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya, sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional, dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini. Ya, berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang menuju tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki kilometer 48, di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik Lebaran terjadi pada Kamis malam. Pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pingsan dan langsung dievakuasi ke posko kesehatan. Diduga pemudik ini kelelahan hingga jatuh pingsan. Petugas mengevakuasi seorang pemudik remaja ke posko kesehatan Palang Merah Indonesia. Pemudik tiba-tiba jatuh pingsan saat menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pemudik tersebut sebelumnya sempat mengeluh pusing dan mual saat berada di area buffer zone. Menurut orang tuanya, mereka hendak mudik dari Tangerang ke Bandar Lampung. Tim tenaga kesehatan menduga pemudik wanita tersebut pingsan karena kelelahan. Tahu tiba-tiba sono ngomong ya pusing, nangis tahu pingsan. Sebelumnya gimana? Punya riwayat penyakit atau gimana enggak? Nggak ada, mungkin angin kali. Capean ya? Petugas mengimbau agar para pemudik tidak memaksakan perjalanan saat merasa lelah, apalagi berangkat dengan kondisi tubuh kurang sehat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan penumpang terjadi di stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, 5.000 lebih penumpang diberangkatkan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Stasiun Kiara Condong akan memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan data dari Humas Daop 2 Bandung, dari 10 hari jelang Lebaran hingga hari ini, stasiun Kiara Condong sudah memberangkatkan lebih dari 38.000 penumpang ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Bandung mau ke Jogja. Tujuannya apa, Pak? Lempuyangan. Lempuyangan. Mudik atau apa, Pak? Mudik ini sengaja. Nah, Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak, untuk mudik, Pak? Hari pertama libur, kemarin masih kerja. Oke. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Pak? Lumayan. Keluar jam 12 malam, dapat jam setengah 3. Kenapa Bu memilih hari ini untuk mudik, Bu? Ya, karena dapat tiketnya hari ini. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Bu? Oh, susah. Susahnya kenapa, Bu? Ya harus cepet-cepet gitu. Cepet-cepet. Sementara itu, kepadatan pemudik juga terlihat di Terminal Cicahem, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemudik tujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur ini terlihat memadati area terminal sambil menunggu kedatangan armada bus. Sejak Rabu kemarin, Terminal Cicahem sudah memberangkatkan sedikitnya 3.195 penumpang dengan 126 armada. Puncak arus mudik di Terminal Cicahem diperkirakan akan terjadi hari ini. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Terminal Cicahem sudah menyiapkan 10 armada tambahan dari Perum Damri. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana dan Ervan David, iNews melaporkan. Ya, bisa pagi ini stasiun Pasar Senen masih diramaikan oleh pemudik.
Ya, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik Lebaran, kita bergabung bersama Yasmin Atania di Stasiun Pasar Senen. Selamat pagi Yasmin, bagaimana kondisi keramaian pemudik di sana? Ya baik, selamat pagi Syafa, Togi dan juga pemirsa. Pada H-1 atau H-2 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, tergantung dengan hasil sidang isbat yang akan digelar malam nanti, untuk arus mudik menggunakan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau tinggi namun stabil. Sejak kami tiba ke sini pada pagi hari tadi, para penumpang ini terus berdatangan untuk memadati area stasiun untuk melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api begitu. Berdasarkan informasi yang kami terima pada 2 hari lalu dari manajer Humas KAI Daup 1 Jakarta menginformasikan untuk periode dari tanggal 15 Maret hingga tanggal 20 Maret terkait dengan volume penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini perharinya lebih dari 51.000 penumpang. Jika dikerucutkan lagi untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri, ini ada lebih dari 23.000 penumpang yang setiap harinya diberangkatkan ke sejumlah wilayah melalui Stasiun Pasar Senen ini. Adapun untuk tujuan favorit ada Surabaya, kemudian juga Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan juga Bandung. Nah, terkait dengan secara nasional untuk jumlah penumpang kereta api selama masa angkutan Lebaran diprediksi ini mencapai 5 juta orang. Meski demikian, PT KAI menambah kapasitas angkutan sekitar 2,1% atau hampir 50.000 perjalanan kereta. Dan diharapkan bagi para penumpang yang akan melaksanakan mudik atau pulang kampung di hari ini untuk datang ke stasiun lebih awal, guna menghindari adanya keterlambatan dan juga memastikan barang bawaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak lebih dari 20 kg. Sekian. Baik, terima kasih Yasmin Atania atas informasinya, melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, arus mudik Lebaran melalui jalur laut di wilayah perbatasan Kalimantan Utara mencapai puncak pada Rabu siang. Ya, petugas kepolisian turut membantu kelancaran mobilisasi pemudik serta menyediakan layanan kesehatan gratis di area pelabuhan. Ribuan pemudik memadati terminal keberangkatan pelabuhan Tengkayu 124 Tarakan. Para pemudik menuju sejumlah daerah di Kalimantan Utara seperti Bulungan, Nunukan, dan Malinau, serta sebagian menuju Kalimantan Timur dengan menggunakan speedboat. Untuk memperlancar arus keberangkatan, personel Polres Tarakan disiagakan membantu pemudik, terutama lansia dan balita, hingga naik ke atas kapal. Sejumlah polwan terlihat menggendong anak-anak demi menjaga keselamatan di tengah padatnya penumpang. Kendaraan dinas kepolisian juga digunakan untuk mengangkut pemudik dari area drop zone menuju terminal. Polisi turut menyiapkan pos pemeriksaan kesehatan gratis bagi pemudik di area pelabuhan. Oh, cuman agak terlalu keras. Oh, gitu. Tentunya kami juga menggelar untuk layanan kesehatan gratis kepada warga masyarakat, dikarenakan untuk durasi perjalanan di perairan ini cukup memakan waktu 2-3 jam, sehingga perlu dipastikan untuk kondisi kesehatan para penumpang. Selain itu juga dari Brimob, Satbrimob, dan juga Polres menggelar bantuan kendaraan bus untuk bisa membantu para warga dari halte menuju ke titik-titik pemberangkatan dari kapal. Pemirsa, sajian menu Timur Tengah sering menjadi incaran untuk menu berbuka puasa. Ya, salah satu yang menjadi favorit adalah nasi kebuli yang dipadu dengan daging kambing atau daging ayam. Di bulan Ramadan, beragam pilihan kuliner untuk berbuka puasa mulai banyak diburu masyarakat. Salah satunya, hidangan yang kerap menjadi favorit adalah nasi kebuli. Di kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta Badung, Bali, terdapat sebuah kedai yang menawarkan variasi nasi kebuli dengan topping daging ayam dan kambing yang menggugah selera. Dengan menggunakan beras basmati atau beras aromatik dari India, nasi kebuli ini memiliki wangi rempah yang khas.
Sementara daging kambing dan ayam sebelum dihidangkan diproses dengan cara dipresto selama 2 jam lebih. Kemudian dibakar sehingga daging benar-benar empuk dengan aroma yang menggoda. Di hari biasa, kedai Jordan bisa menjual hingga 2.000 potong daging ayam dan kambing. Sementara di bulan Ramadan, pengunjung ramai jelang berbuka puasa. Karena selain rasanya enak, murah meriah, enak, tempatnya juga bagus. Memang restoran kami mengkhususkan pada kuliner Timur Tengah, yaitu nasi kebuli dengan lauk kambing dan juga ayam yang memang cita rasa dan bumbunya memang didapatkan dari founder kami yang memang berasal dari salah satu negara di Timur Tengah. Untuk itu kami tetap menjaga originalitas rasanya, resepnya, namun balik lagi kita akan menyesuaikan pada lidah Indonesia. Varian nasi kebuli bisa dicoba dalam berbagai porsi, mulai dari porsi personal, porsi berlima hingga bersepuluh, dengan harga yang berbeda-beda mulai dari Rp125.000. Dari Bandung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Ya, bisa ibu-ibu pada umumnya membuat kue kering seperti nastar dan kastengel sebagai sajian kue untuk lebaran ya. Ya, namun kami memiliki referensi menu kue unik untuk ibu-ibu jelang menyambut perayaan Idul Fitri, yaitu sus klepon. Seperti apa? Berikut informasinya. Masih bingung menentukan kudapan yang cocok disantap saat perayaan Idul Fitri kali ini? Anda bisa berkreasi sendiri dengan membuat choux klepon. Perpaduan teknik pastry Prancis dengan cita rasa jajanan pasar Indonesia bisa menjadi alternatif kudapan yang bisa disajikan untuk keluarga. Proses pembuatan choux klepon hampir sama dengan klepon. Adonan ini dibuat melalui proses pemasakan awal di atas kompor menggunakan campuran air, mentega, dan tepung sebelum kemudian dipanggang hingga menghasilkan struktur berongga dengan karakteristik tekstur renyah di bagian luar dan kopong di bagian dalam. Ketika digigit ada kelapa sangrai dan aroma wangi pandan. Teksturnya yang renyah serta cairan gula Jawa menambah sensasi choux klepon hasil perpaduan kudapan Eropa dan Jawa ini. Karena kan yang kita tahu choux atau sus kalau dalam bahasa Indonesianya tuh biasanya isinya itu pakai vanila, antara vanila, coklat atau mocha. Nah, ini dipakai isian klepon, rasanya unik dan masuk banget sih sama taste Indonesia. Apalagi ada isian gula merahnya ini benar-benar bikin taste-nya itu autentik Indonesia banget. Chef Mahmudi, pembuat choux klepon, ingin menyajikan jajanan istimewa pada perayaan Lebaran 1446 Hijriah kali ini, yakni memadukan antara kudapan Prancis dengan cita rasa Jawa, maka jadilah jajanan choux klepon. Klepon yang mulai peminatnya berkurang, terutama anak muda. Nah, akhirnya ada saya sama mahasiswa itu ide untuk membuat sama-sama kudapan tapi punya nilai yang lebih bagus. Akhirnya ada kudapan Prancis namanya sus kekling. Nah, itu akhirnya kita modifikasi sampai hari ini itu adalah jadinya yang bagusnya seperti itu, terus dengan tidak meninggalkan identik kelapa parutnya, masih ada gula Jawa yang lumer, terus warna hijau dari klepon masih ada. Selain gula Jawa, choux klepon dapat disajikan dengan krim seperti coklat dan vanila. Bagaimana Anda tertarik membuatnya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, semarak Ramadan juga terasa di Filipina. Ya, salah satu wilayah di Filipina menghias desanya dengan nuansa Ramadan. Wilayah otonomi Bangsa Moro di Mindanao Muslim Filipina berubah menjadi desa Ramadan. Penjuru desa dihiasi dengan cahaya bertemakan Ramadan. Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadan, warga menyajikan hidangan lokal dan makanan berbuka puasa kepada ribuan pengunjung setiap malamnya. Puncak acara digelar di Balai Kota. Warga bisa berolahraga malam, kulineran, hingga belanja di pasar malam.
Kota Marantau dan Zambonanga juga meluncurkan pertunjukan cahaya pertama mereka. Gedung pemerintahan setempat menjadi kanvas untuk tampilan iluminasi modern. Acara ditutup dengan pertunjukan kembang api megah yang menerangi langit malam. Muslim Christian, masayang talaga dahil grabe kasi ang ganda ng lights. Na-appreciate namin talaga, lalo na kaming mga Muslim. For the first time in Zamboanga, si Mayor Olaso na po ang nakagawa ng ganyan. Po ng opportunity po para ma-present po yung yung Ramadan po namin, yung religion po namin at saka yung kasiyahan po na nabibigay po nila sa amin. Umat Muslim Mindanao yang dikenal sebagai suku Moro terdiri dari 13 kelompok etnis dan merupakan populasi non-Kristen terbesar di Filipina. Saat ini umat Muslim di Filipina berjumlah lebih dari 7 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi. Iran terus lancarkan gelombang serangan baru ke Israel. Ya, sejumlah bangunan dan kendaraan di Israel luluh lantak. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv, usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirene beraung-beraung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Pemirsa, misil pencegat serangan udara milik Israel gagal membendung serangan Iran. Ya, roket Iran pun merusak bangunan di Yerusalem. Misil pencegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di komplek tersebut. Bisa Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah serta wilayah pendudukan termasuk Naharia, Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem. Tak hanya itu, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Horam Shars, Fas, dan Khaybar Shikan. Rudal-rudal ini memiliki hulu ledak seberat 2 ton. Ya,
Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel hingga menyebabkan 2 orang warga tewas. Ya, serangan tersebut sebagai balasan atas tewasnya pejabat tinggi mereka Ali Rajiani. Tampak langit Israel dipenuhi gelombang lintasan rudal Iran. Serangan tersebut menghantam area selatan hingga bagian tengah Israel. Sementara sejumlah rudal lainnya dilaporkan jatuh di beberapa titik. Atas serangan rudal Iran tersebut, sebuah gedung apartemen rusak parah dan mengakibatkan 2 orang warga Israel tewas. Rentetan serangan itu menyusul pengumuman bahwa Ali Larijani, Kepala Keamanan Nasional Iran, tewas dalam serangan Israel sebelumnya. Ya, sementara itu Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon. Ya, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang. Serangan udara Israel menargetkan sebuah gedung hunian di wilayah Al-Aqabiyah, Lebanon Selatan. Ledakan dahsyat terlihat disertai oleh kobaran api. Sementara pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon pada hari Selasa. Seiring Israel memperluas operasi militernya di negara tersebut di tengah gejolak regional yang sedang berlangsung. Asap mengepul dari lokasi yang terdampak saat serangan menghantam kendaraan militer dan infrastruktur yang diklaim milik kelompok Hizbullah Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat per Selasa 17 Maret 2026 jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang dengan 2.221 lainnya terluka. Dalam laporan hariannya, Kemenkes Lebanon melaporkan 26 orang tewas dan 80 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Diketahui pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon, terutama menargetkan kota-kota di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Ya, pasukan Zionis Israel merangsek maju ke Lebanon Selatan dan membersihkan lokasi yang diduga sebagai gudang senjata Hizbullah. Keberadaan pasukan Zionis ini pun oleh lansia yang menolak diusir dari tempat tinggalnya. Ya, dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Saya Togi Sinaga. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis memasuki sebuah bangunan yang diduga sebagai fasilitas penyimpanan milik Hizbullah. Israel mengkonfirmasi operasi darat di Lebanon Selatan ini dilakukan seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah terkait konflik Timur Tengah. Sementara itu, keberadaan pasukan darat Israel di Lebanon Selatan mendapat perlawanan dari warga dan lansia yang berdomisili di Lebanon Selatan. Mereka menolak keberadaan pasukan Israel serta menolak meninggalkan rumah mereka meskipun mendapatkan tekanan dari tentara Israel. بيت هون بالهبارية إنه صامدة بأرضي لأن الأرض لها قيمة كبيرة عندي لها قيمة كبيرة عندي فكمان هون إنه حرام في ناس كتير إنه بأعمار كتير كبيرة أولادهم أغلبيتهم مسافرين أو ببيروت وما قادرين يظهروا فأنا هون بضل يعني الحمد لله عم بقدر ساعد العجزة عم مثلا هذا بقول لي خدينا على مستشفى هذا بقول لي عند حكيم عند. Sebelumnya IDF mengeluarkan peringatan melalui juru bicaranya Avichai Adrae mendesak warga di Lebanon Selatan yang terletak di selatan Sungai Litani untuk segera pindah ke sisi utara sungai jelang operasi militer yang akan dilakukan yang ditargetkan pada Hizbullah.